Sebelumnya saya di SD Negeri Banjar Dadap. Untuk selanjutnya untuk SLTP di Eka Bakti dan SMA-nya di Perguruan Islam Republik Indonesia atau PIRI 2 ya. Terakhir S1 yaitu SAP atau Sarjana Administrasi. Kelurahan Potorono, Kapanewon, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta memiliki luas sekitar 3,9 km. Terdiri dari 9 padukuhan yakni Potorono, Salakan, Prawedanan, Sananwetan, Ngelaren, Condrowangsan, Sanan Kulon, Balonglor, dan Padukuhan Banjar Dadap. Jumlah RT ada 85 dengan jumlah penduduk 13.432 jiwa untuk tahun 2021. Pusat kepemerintahan kelurahan ada di Potorono. Kemudian saat dipimpin Prawata SAP tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 merupakan generasi lurah kelima. Potorono juga memiliki ragam potensi seperti aliran Sungai Meruwe, Bungwana desa yang telah menjadi bagian tujuan dan pusat untuk pengembangan UMKM masyarakat setempat. Badan usaha miliki desa yang telah dibentuk menaungi urusan pariwisata, pasar desa dan lainnya. Kepemimpinan Prawata SAP telah membawa Potorono mengalami modernisasi dalam berbagai aspek layanan sebagai layanan prima pemerintah kelurahan kepada masyarakat sehingga terus membaik. Apalagi Prawata telah membuat slogan semua urusan harus dipermudah. Kemudian yang mudah dipercepat. Prawata menjelaskan ragam potensi seperti kesenian, adat, budaya, sektor perikanan, kepemudaan dan olahraga terus berkiprah dan berdaya guna. Sedang sektor pembangunan menitik fokuskan dua hal yakni pembangunan fisik dan pembangunan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan UMKM bagi warga. Untuk pembangunan secara fisik, maka pemerintah Kelurahan Potorono menempatkan proyek di tempat-tempat yang sangat strategis atau yang sangat dibutuhkan seperti pembangunan embung kawasan RTH dan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat dan pemerintah kelurahan. Kinerja pemerintah kelurahan tentu telah bekerja serius dan hasilnya selama 6 tahun saat dikendalikan Lurah Prawata terbukti telah meraih 7 penghargaan dan 1 penghargaan yang mengesankan adalah bidang pangan dari pemerintah pusat. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tentunya bagi kita semua. Pada pemirsa yang saya hormati, saya Prawata SAP Lurah Potorono sedikit menyampaikan bahwa saya adalah regenerasi lurah yang kelima. Memang Kelurahan Potorono ini dulunya adalah 3 bagian timur, bagian tengah, dan bagian barat. Nah, disatukanlah ketiga kelurahan itu menjadi satu, yaitu Kelurahan Potorono di tahun 46. Jadi ini sudah regenerasi ke-5 lurah yang ada di Kelurahan Potorono. Ya, memang saya lurah yang ke-5. Yang pertama itu Bapak Kamim, kedua adalah Bapak Haji Hadi Sanani, dan ketiga adalah Bapak Iswadi, dan selanjutnya adalah Bapak Dalhar, dan setelah Bapak Dalhar baru saya. Jadi ini regenerasi ke-5. Totalitas luas Kelurahan Potorono ada 3,9 km persegi. Dan memang Kelurahan Potorono itu terdiri dari 9 padukuhan
Luas Kalurahan Potorono totalitas ada 3,9 km persegi. Itu yang terdiri dari 9 pedukuhan, yaitu Pedukuhan Potorono, Pedukuhan Salaan, Pedukuhan Prawedanan, Pedukuhan Sananwetan, Pedukuhan Laren, Pedukuhan Condrowangsan, Pedukuhan Sanankulon, Pedukuhan Balonglor, dan Pedukuhan Bajadadap. Jadi ada 9 pedukuhan. Itu ada 85 RT di Kalurahan Potorono ini. Dan jumlah penduduk ada kurang lebih 13.432 penduduk. Dari keluasan yang ada di Kalurahan Potorono itu memang kami kelola otomatis terbentuk beberapa potensi. Salah satunya potensi sampah dan juga terakhir juga potensi pertanian. Di kelurahan kami jadi ada boleh dikatakan 60% itu warga kami adalah petani yang ada di Kalurahan Potorono. Dari geografis luas yang ada di Kalurahan Potorono itu memang kita kelola di berbagai macam kegiatan. Yang pertama tentunya pengelolaan pariwisata yang ada di Kalurahan Potorono, karena Potorono ini dibelah oleh Sungai Pluwe yang sangat potensi sekali untuk wahana-wahana pariwisata yang ada di situ. Juga ada pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang ada di Kalurahan Potorono ini memang kita ada kestrukturan pengelolaan sampah, ada ketua dan anggota untuk bisa menangani sampah yang ada di Kalurahan Potorono. Berharap sekali mudah-mudahan penanganan sampah ini berhenti sampai kelurahan. Kita doanya ya. Dan sebagian lagi untuk pertanian. Pertanian tetap masih ada di Kalurahan Potorono walaupun sedikit berkurang dari tahun-tahun kemarin ya, tapi alhamdulillah untuk pertanian masih ada di Potorono. Ada tanam padi dan juga ada tani ikan ya. Karena juga di sepanjang Sungai Pluwe itu juga ada petani-petani ikan di situ ya, untuk mengangkat produksi ikan yang ada di Kalurahan Potorono ini, baik itu berbagai macam jenis ikannya, tapi alhamdulillah untuk Potorono itu cocok untuk bisa dibudidaya atau pemeliharaan ikan di sepanjang Sungai Pluwe ini. Cocok sekali untuk boleh dikatakan bumbu budidaya ataupun pembesaran ikan emas, nila, lele dan sebagainya. Alhamdulillah di Potorono ini ada bungkal ya, yang dulunya bundes, sekarang karena ada istimewa itu namanya bungkal. Bungkal Mekaring Pono, artinya apa? Pengertian yang selalu berkembang. Itu kita artinya seperti itu. Nama bungkal tersebut. Nah itu juga ada unit-unit usahanya, termasuk unit pasar Kalurahan ya, yang ada di Jalan Wonosari Menika sudah diampu oleh bungkal Mekaring Pono yang ada di Potorono ini. Juga tadi sudah kita sampaikan pariwisata, dan yang terakhir juga pengelolaan sampah itu juga diampu atau ditangani oleh bungkal Mekaring Pono Kalurahan Potorono. Potorono kaitannya dengan budaya itu juga sangat melekat sekali ya. Budaya-budaya, waris-warisan budaya masih kita pertahankan, baik itu sadranan sebelum puasa itu ada ritual sadranan, kita bersih-bersih makam dan mendoakan leluhur kita di makam. Juga ada wiwitan ya. Ketika padi sudah menguning mau panen, itu memang ada ritual atau mungkin upacara wiwitan supaya ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan untuk kita khususnya para petani dengan hasil-hasil yang baik. Jadi ini rasa wujud syukur kita, budaya rasa wujud syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan hasil tani yang baik ya. Jadi disyukuri dengan acara wiwitan menika. Masuk seni dan budaya termasuk gamelan, hadroh,
dan sebagainya, campur sari. Kita juga ada, dan juga sanggar tari yang ada di Kampung Blado itu juga luar biasa, dan sana juga banyak siswi dan siswanya kaitannya dengan padepokan atau seni tari yang ada di Blado itu. Terus budayanya masih luar biasa. Kaitan dengan UMKM yang ada di Kelurahan Potorono, memang kami dari Kelurahan Potorono memberikan beberapa SK untuk UMKM yang ada di Kelurahan Potorono untuk bisa berkembang kaitannya dengan UMKM tersebut. Jadi memang Potorono ada beberapa UMKM produksi yang ada di produksi makanan kecil yang ada di Potorono ini. Kita berharap sekali bisa tumbuh subur dan baik, yang nantinya juga akan mengangkat usaha itu sendiri, dan tentunya juga akan mengangkat kesejahteraan bagi warga kami yang masuk dalam UMKM tersebut. Adapun UMKM yang ada di Kelurahan Potorono ini banyak sekali memproduksi makanan-makanan kecil, ya, seperti rempeyek, juga ada yangko, emping melinju, nah itu emping ceprok manis. Nah itu macam-macam seperti itu yang ada di Kelurahan Potorono. Nah, mudah-mudahan berharap sekali ini usaha kecil menengah ini nantinya akan berkembang lebih bagus, dan tentunya juga akan membawa untuk masyarakat di Kelurahan Potorono dengan produksi makanan tersebut bisa mengangkat kesejahteraan. Dalam pemasaran UMKM atau produksi makanan kecil di Kelurahan Potorono ini, memang kita bekerja sama dengan pasar camat yang ada di kecamatan. Adapun hasil UMKM yang ada di Kelurahan Potorono ini, memang kita bekerja sama dengan Kapanewon. Yang Kapanewon itu juga ada pasar Kamis di sana, ya. Ini memang kita pasarkan di sana. Dan tidak luput juga memang kita bekerja sama dengan BUMDes atau Bumkal, Badan Usaha Milik Kelurahan yang ada di Kelurahan Potorono ini, untuk bisa menampung hasil produksi makanan itu yang tentunya dipasarkan oleh Badan Usaha Milik Kelurahan ini, yang ada di depan kelurahan itu, ya. Jadi makanan-makanan kecil itu memang dipasarkan juga melalui lewat Bumkal yang ada di depan Kelurahan Potorono ini. Memang kalau Minggu atau mungkin Sabtu sore ada pasar kuliner di depan BUMDes Kelurahan Potorono itu. Untuk pembangunan fisik yang ada di Potorono ini diawali atau bermula dari 2017, yaitu pembuatan telaga desa dan pengenalan desa di Salaan, yaitu di sebelah barat Kampung Salaan. Alhamdulillah juga sudah beraktivitas kaitannya dengan pariwisata sampai sekarang, kemajuannya luar biasa. Yang kedua adalah RTH, ruang terbuka hijau yang ada di Pedukuhan Balongnor. Itu juga ada fasilitas-fasilitas lain termasuk gazebo dan juga joglo yang ada di Kampung Blado Balongnor yang sekarang untuk tari-tarian dan budaya yang ada di situ. Terus yang ketiga adalah penyertaan masjid-masjid di seluruh Kelurahan Potorono. Satu masjid itu 25 juta sampai 100 juta. Ini untuk pembangunan, untuk melengkapi, termasuk untuk teras dan sebagainya. Nah, itu masjid-masjid di seluruh Potorono ini ada dana dari aspirasi Diwan melalui Kelurahan Potorono untuk bisa menyempurnakan masjid yang masih belum sempurna. Ada dana 25 juta per masjid. Untuk selanjutnya penerangan jalan umum, dari Jalan Pleret menuju Jalan Wonosari. Ini alhamdulillah sekarang sudah luar biasa, sudah terang semua kaitannya dengan penerangan jalan kalau malam hari. Untuk selanjutnya beberapa talut yang ada di masing-masing perdukuhan. Salah satu contoh Perdukuhan Laren dan Perdukuhan Saranwetan, itu ada talut irigasi untuk memperkuat irigasi yang ada di daerah irigasi petani Laren. Nah,
itu memang ada di Pedukuhan Aren. Akhir-akhir ini ada dana dari Peso. Alhamdulillah kita dari Potorono bisa mengampu dana kurang lebih 400 juta untuk jalan lingkar untuk melengkapi telaga desa yang sudah berjalan ya. Itu ada jalan lingkar. Nah itu untuk melengkapi itu dari Peso itu sekitar 350 juta. Untuk selanjutnya ada Joglo Limasan. Nah ini Joglo Limasan itu memang untuk pertemuan warga ya, itu memang miliknya Budes atau Bungkal Potorono ya. Di situ untuk kesekretariatan Bungkal, dan kalau memang ada acara-acara bisa di Joglo Limasan tersebut. Yang terakhir fasilitas jalan ya, jalan perempatan Condrowangsan ke selatan itu sekitar 250 meter ya, 300 meter itu sudah kita aspal, dan tentunya juga jalan depan Kalurahan Potorono sampai perempatan Kemasan itu juga sudah kita perbarui kaitannya dengan aspal yang hot mix ya. Di pinggir jalan juga ada bahu jalan yang kita cor. Mungkin itu sedikit banyak atau mungkin pembangunan fisik secara tidak keseluruhan ya, secara singkat saja yang ada di Kalurahan Potorono pembangunan fisiknya seperti itu. Jadi yang berbentuk SDM ya, sumber daya manusia itu memang kita adakan di Kalurahan Potorono. Tentunya yang pertama adalah pemulasaraan. Ketika kemarin kita ada COVID-19 pas gawat-gawatnya, itu kita dilatih untuk mengkafani mayat yang terdeteksi adalah kena COVID-19 atau positif COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan belajar pidato ya, karena kita juga mengangkat budaya bahasa Jawa. Kita mengadakan pelatihan MC yang berbahasa Jawa di masing-masing perdukuhan. Untuk selanjutnya juga kaitannya dengan agama, itu memang dari kami juga mengadakan pelatihan kaitannya dengan khotbah Jumatan. Itu memang kita mencari regenerasi untuk bisa berdakwah lewat Jumatan, dan ini kita juga mengadakan pelatihan khotbah Jumat di Kalurahan Potorono. Untuk kaitannya dengan pelatihan-pelatihan lainnya mungkin dari ibu-ibu PKK juga ada nih, kaitannya dengan pelatihan mungkin perikanan, masak-memasak. Itu boleh dikatakan banyak sekali ya, nggak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi itu sudah banyak sekali dilakukan oleh ibu-ibu PKK dan kader-kader PKK yang ada di Kalurahan Potorono. Kaitannya dengan olahraga ya, memang kita Kalurahan Potorono punya lapangan sepak bola di depan balai Kalurahan ini, jadi otomatis lapangan itu aktif untuk latihan sepak bola. Ada SSB atau sekolah sepak bola juga di Kalurahan Potorono ini, itu kaitannya dengan sepak bola. Dan juga ada badminton ya, atau bulu tangkis. Itu memang juga ada ruangan sendiri atau gedungnya sendiri di belakang ini. Kita juga merekrut dari warga masyarakat yang ada di Kalurahan Potorono untuk bisa mengembangkan bulu tangkis yang ada di Kalurahan Potorono. Satu lagi masih ada yaitu bola voli. Bola voli kita punya tim namanya PVC ya, Potorono Volley Club. Itu untuk lapangannya di Dusun Keranginan, Sanan Kulon ya. Itu juga luar biasa. Kemarin kaitannya dengan lomba-lomba tingkat kabupaten, kita juga sedikit banyak dapat prestasi kaitannya dengan bola voli yang ada di Kalurahan Potorono. Untuk seni dan budaya sendiri di Kalurahan Potorono ini ada beberapa macam budaya atau ya yang sudah ada kelompok-kelompoknya. Yang pertama adalah hadroh, itu juga banyak di Kalurahan Potorono ini ya, seni hadroh. Juga karawitan itu juga ada. Kebetulan kami juga sudah mempunyai satu perangkat gamelan Slendro Pelok. Itu jadi masyarakat Kalurahan Potorono itu ada beberapa tim dari perdukuhan itu latihan setiap malam yang sudah dikoordinir ya. Jadi untuk kegiatan malam katanya dengan seni karawitan itu bergema terus di Kalurahan Potorono.
Selanjutnya adalah PSP. PSP itu apa? Paduan Suara Potorono. Itu juga merupakan perkumpulan dari ibu-ibu yang nanti kalau ada acara-acara itu yang kaitannya dengan lagu-lagu Indonesia Raya dan sebagainya, itu yang mengapa adalah PSP, Paduan Suara Potorono. Yang selanjutnya adalah seni tari. Itu juga ada di Kelurahan Potorono ini. Juga tidak luput seni ketoprak. Seni ketoprak juga ada di Kelurahan Potorono ini. Dan yang terakhir adalah kita baru merintis nanti adalah kreasi jadilan modern. Nah, itu memang dari pelaku-pelaku seni yang ada di Kelurahan Potorono ini baru merintis kaitannya dengan jadilan kreasi baru menikah. Berharap sekali mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik dan akan menambah bentuk-bentuk budaya yang ada di Kelurahan Potorono ini. Pada 2021 itu ada anggaran pendapatan asli kelurahan itu sebesar 3.684.904.000. Nah, itu semua sudah sudah digelontorkan untuk kegiatan-kegiatan dan sudah saya sampaikan tadi ya. Walaupun sebagian untuk bantuan langsung tunai di BLTDD ya, bantuan langsung tunai dana desa. Nah, itu memang ada kewajiban kita untuk dana desa sebagian untuk disalurkan melalui BLTDD meninggal. Dan alhamdulillah untuk penanganan BLTDD sendiri yang ada di Kelurahan Potorono ini mendapat apresiasi langsung dari Menteri Desa. Ya. Nah, alhamdulillah di 2021 awal kemarin itu memang kita sudah menyampaikan kaitannya dengan warga kami yang memang pantas untuk mendapatkan bantuan yang melalui dana desa ini. Ya. Jadi semua anggaran pendapatan belanja kelurahan yang sebesar tersebut sudah di-clear, sudah dilaksanakan dan sudah mendapat persetujuan yang sah dari Bamuskal Kelurahan Potorono. Terkait untuk pelayanan terpadu yang ada di Kelurahan Potorono, ini memang menjadi perhatian dari kami sendiri, Pamong Kelurahan Potorono. Kita memang benar-benar melayani masyarakat. Ya. Kalau bisa yang sulit dipermudah, yang mudah dipercepat, itu prinsip dari kami. Ya. Jadi berharap sekali kaitannya dengan pelayanan yang ada di Potorono ini warga masyarakat puas dengan kaitannya dengan pelayanan. Walaupun kita menyadari kita jauh manusia tentunya ada kurangnya, itu mohon maaf, tapi alhamdulillah untuk pelayanan sendiri udah satu atap ya. Jadi untuk pelayanan yang melalui fisik dan juga pelayanan yang online dari kabupaten itu sudah kita jalankan dan alhamdulillah juga mempercepat kaitannya dengan surat menyurat yang ada di Kelurahan Potorono ini. Itu lomba aman pangan tingkat nasional ini mendapat juara 1 nasional dan kemarin juga ada penghargaan ini diambil di Jakarta. Oke, jadi terima kasih. Ini yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan penggunaan dana desa yang di situ untuk bantuan langsung tunai. Ini alhamdulillah juga dapat penghargaan dari Menteri Desa kaitannya dengan pengelolaan dana desa yang terkhusus untuk bantuan langsung tunai dana desa. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga masyarakat yang di Kelurahan Potorono ini yang selama ini sudah bekerja sama bahu-bahu gotong royong. Berterima kasih kepada dinas-dinas terkait yang telah membantu kaitannya pembangunan yang ada di Kelurahan Potorono. Yang terakhir kami pribadi dan juga keluarga kami dan juga serta pamong yang ada di Kelurahan Potorono ini dalam satu periode ini kalau ada salah, ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga saja nanti Potorono ke depan akan lebih baik lagi, lebih maju lagi. Pokoknya semangat untuk Kelurahan Potorono.